cerita yang sebenarnya dimulai. Diperlihatkan suku pedalaman yang sedang memburu tentara bayaran yang melewati wilayahnya tanpa izin. Tentara bayaran itu kemudian bersembunyi, alhasil mereka berhasil selamat dari suku pedalaman itu. Pada malam harinya, mereka beristirahat. Di sini juga kita mengetahui bahwa mereka berangkat bersama rekannya yang berjumlah lebih dari 20 orang. Dan berkuda sudah lebih dari 6 bulan. Tetapi yang tersisa dan mereka hanya tinggal sedikit. Diketahui rekan-rekan yang lainnya banyak yang mati akibat kelaparan, kecapean, dan ada juga yang terbunuh. Sebuah informasi, mereka ke Cina untuk mencari sebuah bubuk hitam yang dapat digunakan untuk membuat sebuah bom. Tovar kemudian memberitahu Will bahwa rekannya Rezetti tidak akan selamat lagi karena luka yang dideritanya sudah membusuk. Tiba-tiba mereka semua diserang oleh monster. Rezetti dan Najib diserang. Will dan Tovar kehilangan jejak rekannya. Akhirnya mereka melawan monster itu. Will yang sangat ahli menggunakan pedang akhirnya dapat mengusir dan memotong kaki monster itu. Keesokannya mereka kembali pergi dengan membawa kaki monster yang telah terpotong. Pada saat di perjalanan mereka kembali dikejar oleh suku pedalaman. Ketika mereka hampir lolos dari kejaran orang-orang itu, mereka terhenti di sebuah tembok besar yang dimana terdapat pasukan yang memanah dan menghadang mereka. Pasukan ini dipimpin oleh Kaisar Renzong. Mereka berdua akhirnya ditangkap. Scene berpindah di mana kita dapat melihat seseorang pasukan sedang memberitahu informasi bahwa semua komandan harus berkumpul di aula utama. Pasukan-pasukan di sini mempunyai pakaian-pakaian yang berbeda-beda. Semua komandan berkumpul di aula utama. Potongan kaki monster itu menjadi objek utama orang-orang di sana. Salah satu komandan wanita di sana sekaligus cewek yang wah, mantaplah, bertanya ke Will tentang di mana ia bisa mendapatkan kaki. Lalu si Will memberitahu bahwa kaki itu tidak ditemukan tetapi dipotong. Si wanita itu kemudian bertanya lagi di mana mereka menemukannya. Si Will menjawab di arah utara di suatu pegunungan. Semua komandan di sana tidak percaya jika monster itu Will sendiri yang membunuhnya. Komandan Lin menghunus pedang ke leher Will karena mengaku bahwa dirinya datang di sana untuk berdagang padahal dia adalah seorang prajurit bayaran. Lalu ahli strategi Wang berbicara bahwa Will dan Tovar tidak bohong masalah kaki monster yang terpotong itu. Ada bukti karena pedang yang digunakan Will masih segar dengan darah monster Tao Te itu. Para komandan di sana ingin membunuh Will dan Tovar. Tetapi ahli strategi Wang menganjurkan untuk tidak langsung membunuhnya tetapi hanya dijadikan seorang tahanan. Tiba-tiba seseorang prajurit berteriak mengatakan bahwa di luar benteng ada bahaya dan mereka diserang. Will dan Tovar dibawa ke dalam sel. Di sini kita juga mengetahui bahwa kedatangan makhluk monster Tao Te ini karena Will membunuh salah satu dari mereka. Will tidak masuk ke penjara karena pemegang kunci sangat lama mendapat kunci penjara. Dan pada akhirnya Will hanya diikat di atas benteng. Di sini kita melihat pasukan yang sangat keren dengan berbagai warna baju yang ia gunakan. Semua para pasukan menyiapkan dirinya untuk melawan monster Tao Te yang sekitar 60 tahun sudah dipersiapkan untuk melawannya. Dilihatkanlah monster yang sangat banyak lalu katapel ditembakkan. Pasukan pemanah juga turut menembakkan panahnya. Sebuah informasi, monster ini hanya bisa mati ketika matanya ditembak, kalau cuma badannya tidak akan mempan. Pasukan biru yang menggunakan tombak turun menggunakan tali dan menusuk monster itu. Ini merupakan perang yang sangat-sangat apik. Lalu muncullah raja sekaligus ratu dari monster itu. Ditembakkannya ketapel ke ratu itu, hasil gagal. Ratu monster itu marah dan mengirimkan sebuah signal untuk mulai menaiki tembok besar itu. Singkat cerita, Will menyuruh seseorang untuk membukakan ikatannya. Will bersama Tovar bersama-sama membunuh monster itu. Dan hasil mereka berdua sangat mudah mengalahkannya. Kekalahan yang sangat mudah bagi para monster itu. Ratunya mengirim sinyal untuk mundur karena para monster banyak yang mati. Komandan dan Raja Sao mendatangi Will dan memujinya karena kehebatannya. Mereka berdua akhirnya dibebaskan dan diberi tempat tinggal oleh raja. Keesokannya, mereka hadir pada acara makan-makan.
Semua orang yang ada di sana senang akan kehadiran Will. Tiba-tiba, salah satu komandan itu menyuruh Will untuk melihatkan kejagoannya menggunakan sebuah panah. Will setuju dengan tantangan komandan itu. Will memang sangat jago. Setelah itu, semua orang yang ada di sana tepuk tangan kepadanya. Setelah itu, mereka makan bersama Komandan Lin. Komandan Lin mulai bercerita dengan Will mengenai asal tujuannya dan demikian sebaliknya. Singkat cerita, Komandan Lin membawa Will ke tempat berlatihnya. Di sini, Will merasa takut karena baru pertama kalinya ia mencoba latihan itu. Scene berpindah di kamar Will dan Tovar di mana Ballard mencoba bubuk hitam yang dicari oleh mereka berdua. Ballard merencanakan bahwa ketika Taute kembali datang, para penjaga yang ada di sana akan sibuk berperang dan mereka semua bisa kabur dari sana. Tiba-tiba, Will dipanggil untuk menemui ahli strategi Wang. Di sana, Wang menanyakan soal batu hitam yang dibawa oleh Will karena di dalam batu itu terdapat sebuah kekuatan di mana batu itu nanti akan membantu perjalanan Will ke depannya dan sekaligus menjadi batu yang akan menyelamatkan mereka semua. Scene berpindah pada saat malam hari, Raja bersama Komandan Lin dan bersama pasukan yang berpatroli di benteng itu. Ternyata di sana ada monster Taute yang siap membunuh siapa saja yang ada di depannya. Monster Taute menyerang pasukan itu, Raja dan Komandan Lin bertarung dan hasilnya Raja Shao meninggal karena mencoba menyelamatkan Komandan Lin yang diserang oleh Taute. Sebelum Raja Shao mati, dia memberikan wasiat supaya Komandan Lin yang memegang ahli kerajaan. Dan di sini merupakan scene yang sedih di mana seluruh komandan dan pasukannya mengadakan upacara dengan membakar lampion untuk menghormati kematian Raja Shao. Scene berpindah di mana seseorang dari kerajaan membawa sebuah catatan perang selama 900 tahun. Di mana kita mengetahui bahwa batu magnet yang dibawa oleh Will membuat Taute menjadi tuli. Karena Taute bisa mendapatkan perintah hanya dari ratunya melewati suara. Lalu mereka masih banyak yang tidak percaya, maka Will memberi usulan untuk mencobanya. Will bertujuan untuk menangkap Taute besok. Semua orang yang ada di sana merasa tidak percaya dan pada akhirnya mereka semua membantu Will untuk melakukan rencananya. Keesokannya semua pasukan bersiap, tapi dalam kali ini banyak rencana dan semua peralatan menjadi lebih ganas dengan ditambahnya kabut yang membuat pandangan mereka menjadi terhalang. Mereka hanya mengandalkan suara. Pertarungan epik pun terjadi lagi. Di sini mereka mencoba untuk menembak sebuah panah besar dengan dikaitkan sebuah rantai agar bisa menarik Taute. Tapi tidak semudah itu Ferguson. Taute sangat kuat bahkan bisa membuka dirinya yang sudah terkena panah besar itu. Will yang melihat ada kesulitan akhirnya memutuskan untuk turun dan menangkap Taute secara hidup dan sendirian. Ketika sampai di bawah, Will mengaitkan rantai itu agar orang yang ada di atas benteng bisa menariknya. Tetapi Will mendapatkan perlawanan oleh kawanan Taute. Untungnya, Tovar datang untuk membantu. Dengan kerjasama yang baik akhirnya mereka dapat mengalahkan Taute dengan sangat mudah. Di sini kita diperlihatkan kerjasama yang sangat-sangat epik. Pada saat yang tidak memungkinkan, Will menembak beberapa panah ke atas awan untuk memberi syarat orang yang ada di atas benteng agar bisa membantunya. Komandan Lin yang menyadari isyarat itu menyuruh pasukannya untuk mengambil bubuk hitam untuk diledakkan di bawah. Panah itu akhirnya meledak dan mereka berdua selamat. Mantap. Setelah itu mereka kemudian diselamatkan. Will kemudian diobati oleh tabib yang ada di sana. Kemudian Komandan Lin datang ke sana dan berterima kasih ke Will karena mau membantu mereka. Scene berpindah. Di sini diperlihatkan percobaan magnet itu terhadap Taute dan ternyata percobaan itu berhasil membuat Taute diam dan menjadi bisu. Setelah percobaan itu berhasil, Taute dibawa ke ibu kota di Kekaisaran. Pada saat kembali ke kamar, Will bertanya ke Tovar tentang lukanya. Dan semua baik-baik saja.
Tofar kemudian bertanya kembali untuk mereka segera kembali karena tujuan mereka bukan untuk membantu pasukan-pasukan itu. Tetapi Will ingin menyelesaikan apa yang seharusnya dia selesaikan. Pada malam harinya, Komandan Lin beserta para komandan lainnya pergi ke markas Tao Te. Dan ternyata Tao Te tidak ada di sana karena para Tao Te pergi untuk menyerang ibu kota. Komandan Lin yang sudah pulang melihat Tofar dan rekannya sudah pergi. Think he's dead? It'd take a lot more than that. Komandan Lin mengira mereka semua adalah orang baik, tetapi malah sebaliknya. Will yang menegaskan bahwa dia tidak melakukan itu. Dengan kesal, marah dan kecewa, Komandan Lin memenjarakan Will. Komandan Lin dan yang lain pergi ke ibu kota dengan balon. Di sini dilihatkan penjaga membuka penjara untuk menyelamatkan Will. Kalau bagi saya sendiri, penjaga ini menyelamatkan Will karena merasa bahwa Bill bisa mengembalikan keadaan mereka semua. Will keluar menemui Wang untuk pergi ke ibu kota dan akhirnya mereka berangkat ke ibu kota untuk menyusul Komandan Lin dan komandan-komandan yang lainnya. Kita kembali ke ibu kota di mana Kaisar mengambil batu magnet yang telah menempel di kurungan besi itu. Setelah ia mengambil batu itu, Tao Te mengamuk dan mengirimkan sinyal ke ratunya. Alhasil, semua Tao Te berangkat ke ibu kota dan ingin menghancurkan kota itu. Will telah sampai di sana dengan keadaan kota yang telah hancur. Komandan Lin yang kesusahan akhirnya terjatuh karena mencoba membunuh Tao Te. Komandan Lin yang terkepung, lalu Will datang menyelamatkan Komandan Will. Di sini kita diperlihatkan kerumunan Tao Te untuk melindungi ratunya, sekaligus memberikan ratunya makanan. Karena hal ini, Will dan yang lain memiliki kesempatan untuk membunuh ratu itu dengan cara membom ratunya dan sekaligus semua Tao Te itu meninggal. Will dan yang lain datang ke Kaisar untuk pergi ke bawah tanah. Kaisar pun mengizinkan mereka. Dan Will dan yang lain ke sana untuk membuat strategi sekaligus jebakan. Dengan berhati-hati, Will dan Komandan Lin membawa Tao Te yang lemah itu ke bawah tanah untuk dijadikan sebuah umpan. Di samping Tao Te itu ada sebuah daging di mana Tao Te akan memakan daging itu secara otomatis. Monster itu pergi ke ratunya untuk memberi makan. Ini kesempatan yang sangat baik buat Will dan yang lain untuk menembak bubuk hitam yang ada di badan Tao Te. Will dan Komandan Lin naik ke lantai atas dan ahli strategi Wang menjaga di bawah. Will yang mencoba membidik Tao Te itu tidak berhasil dan membuat ratu monster itu menyuruh yang lain naik ke atas untuk membunuh Will. Gedung itu sekarang dikerumuni oleh Tao Te dan hanya satu bubuk hitam yang tersisa. Kita kembali ke Will. Mereka berdua melempar tali dan bergelantungan. Will melempar tombak ke ratu itu dan tepat kena sasaran dan mereka semua hancur dan meledak semua. Di sini dilihatkan semua Tao Te yang ada di sana mati karena ratunya juga mati. Di scene ini merupakan scene yang sangat keren karena kita melihat semua Tao Te binasa dan hancur selama-lamanya. Kita kembali ke kerajaan. Will yang ke penjara karena melihat rekannya di penjara. Will yang baik hati menyuruh untuk melepaskan Tofar. Setelah itu mereka pulang dengan membawa bubuk hitam yang sangat banyak.